Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini setiap anugerah kasih, berkat dan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mengawali kehidupan kita dan seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini di dalam Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya, kita agungkan Dia. Dialah yang layak ditinggikan, Dialah yang layak diagungkan.
Tuhan, kami mau memuji bagimu, kami menaikkan mazmur bagimu Tuhan, kami tinggikan namamu, kami agungkan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan, kami muliakan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah, kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan namamu, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami sembah Tuhan, tinggikan namamu Yesus. Bapa surga, pagi ini kami sungguh mengucapkan syukur buat setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan-Mu yang sangat nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh sungguh datang di hadapan Tuhan. Kami menyembah, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau. Bapa di surga, kami rindu kebenaran firman-Mu pagi ini menyapa kami, melawat kami setiap pribadi. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-17. Kita akan membaca ayat yang ke-3 saja. Yohanes pasal yang ke-17. Kita akan membaca yang ke-3 saja.
Kalau sudah mendapatkannya, kita akan membaca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya akan baca sekali lagi secara perlahan untuk kita semuanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara-saudara, beberapa hari ini saya selalu mengingatkan tentang bagaimana kita membuat komitmen, membuat resolusi di awal tahun. Dan saya juga mengingatkan bagaimana di dalam pelaksanaan resolusi atau komitmen kita itu pasti ada tantangan yang membutuhkan kita setia di dalamnya. Nah, tapi saudara, satu hal yang tidak boleh lupa, yang bisa dikatakan sebagai prasyarat yang sangat penting, yang mendasari semua hal yang kita lakukan, bahkan yang mendasari kehidupan kita, adalah seperti yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat yang ketiga ini, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya ingin saudara menggarisbawahi mengenal. Saudara, mengenal ini jauh dari sekedar tahu. Ada banyak orang tahu, tetapi tidak mengenal. Ada banyak orang tahu si A, si B, si C, tetapi dia tidak mengenal. Yang Tuhan inginkan kita mengenal. Mengenal bukan, sekali lagi, bukan hanya tahu dan sifatnya sepihak. Saudara, kalau saya tahu tentang, ada beberapa kali orang bertanya, Pak Pendeta kenal dia? Saya jawabnya begini, oh dia saya tahu. Saya tidak berani menjawab kenal ketika saya sendiri yang sudah pasti tahu. Karena mengenal tidak bisa hanya diri sendiri. Ketika kita bicara mengenal, itu berarti menyangkut relasi. Ketika menyangkut relasi berarti apa? Apa atau siapa yang ditanyakan itu harus punya relasi dengan yang kepada yang ditanya. Contoh, apakah saya umpamanya mengenal si A, maka saya harus punya relasi dengan si A. Kalau saya menjawab, saya punya, saya kenal. Saudara, ketika kita berbicara tentang tahu dan kenal, tentu sangat berbeda. Pengetahuan bisa saja didasarkan pada ya dia rajin membaca, dia mendapat kabar dari orang lain, bisa saja. Terlepas valid tidaknya itu ya, tapi itulah yang terjadi kan. Itu tahu. Tetapi ketika kita bicara mengenal, tidak bisa katanya. Kalau saya bicara saya mengenal si A, si B, si C, berarti secara relasi saya punya. Saya punya relasi dengan seseorang itu. Maka saudara, hal yang utama yang harus ada saudara miliki dalam menjalani kehidupan di tahun 2025 ini adalah pengenalan kita akan Kristus. Mengenal Kristus itu wajib, kudu, harus, karena itu sebagai prasyarat. Mengenal Kristus, mengenal Tuhan Allah. Sekali lagi, itu menjadi hal yang sangat-sangat mutlak. Kita perlu memilikinya. Mengenal Tuhan Allah, mengenal Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang mengenal, berarti bukan hanya saling, tetapi ada intensitas.
Ya kalau kita baru ketemu sekali, bagaimanapun ya kita belum begitu mengenal. Ada banyak orang untuk memperlihatkan bahwa dia kenal si A, si B, si C, itu memasang foto di rumah. Dia sedang berfoto dengan seorang jenderal umpamanya. Dia pasang, wah orang kata wah dia kenalannya jenderal. Ada orang yang kenal, wah ketemu menteri, ketemu mungkin presiden, ketemu wakil presiden, ketemu panglima, kapolri dan sebagainya. Foto ditempel di depan rumah. Mau pamer apa? Saya kenal loh dia. Pertanyaan saya, apakah kenal? Atau karena momen tertentu, ya kan? Ini sekarang belum lama tahun baru kan? Tahun baru ayo foto bareng. Apakah itu mengenal? Mengenal sekali lagi menyangkut relasi intensional. Berarti membutuhkan waktu. Pengenalan yang itu terjadi karena sengaja. Ada relasi. Sehingga ketika kita mempunyai relasi itu, maka saya dan saudara akan bisa mengenal. Dan tentu semakin intensitas relasi kita semakin tinggi, ya, maka pengenalan kita pun akan mengikutinya. Saudara, ini hal yang sangat utama dalam hidup kita. Mengenal Tuhan Allah, mengenal Yesus. Saudara, bahkan dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus sendiri menyebutkan bahwa hidup yang kekal tidak hanya tentang suatu masa depan di surga. Tetapi hidup yang kekal itu pun menyangkut apa? Relasi. Maka dikatakan hubungan yang dekat. Relasi yang dekat. Dan dalam bahasa yang lebih ini itu intim dan mendalam. Ya. Dalam kehidupan orang-orang, ya, itu harusnya terjadi hubungan yang dalam, ya, yang betul-betul orang mengenal, merasakan, mengalami. Kenapa? Dia punya relasi dalam kedekatan. Saudara, itu prasyarat yang sangat penting untuk menjalani kehidupan di 2025 ini. Maka di awal tahun ini saya ingin mengajak kita melihat dari berbagai aspek tentang bagaimana kita mengalami keberhasilan. Saudara, ketika engkau sudah bersama-sama mengerti kebenaran ini, maka bangunlah relasimu dengan Allah dengan baik. Ibadah doa pagi membantu kita, memfasilitasi kita. Ayo kita bersama-sama melatih, membangun relasi kita dengan Tuhan Allah secara teratur. Dan biarlah melalui doa pagi ini juga mengajarkan kita prinsip bahwa pengenalan akan Allah itu hal yang sangat utama yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Hubungan yang dekat dengan Tuhan Allah, itulah yang Tuhan cari. Pertanyaan saya kepada kita semua, sudahkah kita benar-benar berusaha untuk mengenal Tuhan Allah lebih dalam selama ini? Sekali lagi, apakah kita sudah benar-benar berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dalam? Usaha apa yang sudah kau sedang lakukan? Pertanyaan kedua, saudara, apakah saya memberi waktu khusus untuk doa dan membaca Alkitab di tengah kesibukan yang kami miliki? Saudara, kalau saudara membaca Alkitab karena engkau nganggur, itu belum menunjukkan hal yang utama ini. Kalau engkau rajin berdoa karena memang gak ada aktivitasmu, belum. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang melatih
berlatih untuk membangun hubungan dengan Engkau, maka kita harus lakukan terus menerus, ya, sehingga kita tahu apa yang sedang kita lakukan dan bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Tuhan tahun ini. Apakah kalian sudah memutuskan dalam hidupmu, oh, saya mau melakukan ini supaya bisa lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Ingatlah firman Tuhan bahwa mengenal Dia itu menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita. Syarat yang tidak bisa digantikan. Itu prasyarat yang sungguh-sungguh harus saya dan saudara kerjakan. Mari kita berdoa. Tuhan, di minggu awal-awal tahun ini, kami mau menjadikan Engkau prioritas utama kami. Ajar kami untuk mengenal-Mu lebih dalam, bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi dalam setiap aspek hidup kami. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Kami sungguh bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami betapa kami harus mengenal Engkau. Itulah syarat yang tidak boleh ditawar-tawar. Itulah syarat yang harus kami kerjakan dan kami miliki. Tuhan, ajar kami untuk kami lebih sungguh-sungguh hidup dan terus berusaha mengenal Engkau dalam hidup kami. Melalui doa-doa kami, melalui pembacaan firman, melalui penyembahan-penyembahan kami, melalui kehidupan kami sehari-hari, untuk kami boleh sungguh mengenal Engkau. Kami rindu Tuhan, Kau sungguh yang menolong kami setiap pribadi, agar kami boleh sungguh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Engkau. Apapun tantangan hidup kami rindu mengerti lebih dalam, memahami lebih jauh tentang setiap relasi kami dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi ini Kau mengingatkan kami. Kami seringkali larut dalam mengejar cita-cita atau visi atau keinginan kami setiap tahunnya. Kami sibuk mengejarnya, kami sibuk melakukan ini dan itu. Padahal Tuhan, bukan itu yang Engkau inginkan. Tapi kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Dan kami bisa Tuhan pakai untuk boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami rindu agar setiap kami
terutama yang kami bergabung dalam doa pagi ini. Kami boleh mengerti bahwa hal yang harus dan tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun, yaitu membangun relasi dengan Tuhan Allah. Tuhan, pimpinlah kami setiap pribadi, supaya kami boleh sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu. Sertai kami semua ya Tuhan, sertai kami semua, supaya kami boleh sungguh-sungguh semakin hari kami semakin mengenal Engkau. Semakin hari pengenalan kami akan Tuhan semakin bertambah. Pengenalan kami akan setiap saudara kami pun semakin bertambah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih pada pagi hari ini kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan. Kami secara khusus berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, pimpinlah mereka senantiasa untuk mereka boleh mengalami pengenalan akan Engkau. Bila mereka mengalami perjumpaan kepadamu, mereka mengalami Tuhan pengenalan Tuhan akan Engkau. Tuhan, pimpinlah setiap kami Tuhan, sertailah kami setiap pribadi. Kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap kehidupan orang-orang tua kami dalam situasi yang sulit apapun, biar mereka terus merasakan kuasa penyertaan Tuhan setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami hari ini, semua aktivitas dan pekerjaan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong memimpin kami setiap pribadi, supaya Tuhan boleh sungguh senantiasa dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan dalam nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan buat kehidupan kami hari ini, dan biarlah kami terus berusaha untuk mengenal Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa dan kami sungguh memohon kepadamu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berkarya. Jangan lupakan prasyarat ini, yaitu semakin hari semakin mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.